KBTK Kristen Aletheia Malang mempersembahkan Paskah 2021 dengan tema Bangkit dan Menang bersama Yesus. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat semua. Hari ini kita sangat bersuka cita anak-anak, karena Tuhan itu baik. Tuhan itu telah menang. Tuhan juga sudah bangkit dari antara orang mati. Nah, anak-anak, kita hari ini bersuka cita. Kita merayakan kebaktian Paskah. Nah, untuk awalnya, mari kita berdoa bersama-sama. Kita lipat tangan, tutup mata, anak-anak duduk yang manis, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pagi ini kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang kami rasakan hari ini. Pagi ini Tuhan, kami bersuka cita karena Tuhan sudah bangkit bagi kami semua. Kami rindu untuk memuji, memuliakan nama Engkau Tuhan di hari Paskah ini. Biarlah kebaktian yang akan kami ikuti sepanjang ini boleh berjalan dengan baik, karena Tuhan senantiasa memimpin perjalanan kebaktian ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12,
kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, Kau meninggalkan aku. Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Pagi-pagi sekali, Maria Magdalena dan Maria yang lain berjalan ke pinggir kota. Mereka sangat sedih karena Yesus telah mati di kayu salib. Mereka pun pergi ke tempat di mana Yesus dikuburkan. Ketika para wanita tiba di makam, batu berat besar yang ada di kubur Yesus sudah terguling dari pintunya. Kemudian mereka melihat ke dalam, tetapi Yesus tidak ada di sana. Kemana mayat Tuhan Yesus? Iya, kuburnya kosong. Di mana mayat Tuhan Yesus? Tidak ada di sana. Siapa yang mencuri mayat Tuhan Yesus? Aku juga tidak tahu siapa yang mencurinya. Kuburnya kosong. Kemana mayat Tuhan Yesus ini? Para wanita itu merasa takut dan khawatir. Kemudian seorang utusan Tuhan datang dan berkata, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Iya, aku ingat. Ketika Tuhan Yesus hidup dan bersama-sama dengan kita, Tuhan Yesus pernah bilang kalau Tuhan Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga. Benar, aku mengingat akan hal itu. Tuhan Yesus bangkit. Iya, Tuhan Yesus hidup, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan kita hidup. Mari kita ceritakan berita sukacita ini kepada banyak orang bahwa Tuhan Yesus bangkit dan Dia hidup untuk kita semua. dengan rasa gembira yang luar biasa, mereka menceritakan kabar sukacita ini kepada semua orang. Sudah hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kau
dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hari ini hati kita begitu bersuka cita karena Tuhan Yesus bangkit dan dia hidup, memberikan kemenangan untuk kita semua. Tetapi ketika aku mengingat pada hari itu, ketika Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, begitu sedih hatiku. Iya, aku juga merasa sedih sekali karena seharusnya kitalah yang disalib di sana menggantikan karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus sudah menggantikan dan rela mati di kayu salib untuk kita semua. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus sungguh hebat. Ya benar, Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang terbaik. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sampai besar nanti, sampai di surga nanti, kan ku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Anak-anak, kebangkitan Tuhan Yesus telah membuat para ibu-ibu tadi menjadi berani mengabarkan kabar sukacita kepada orang lain. Mereka menceritakan kabar sukacita ini kepada teman-teman mereka. Lalu kemudian teman-temannya ini meneruskan terus kabar sukacita yang mereka dengar. Sampai pada akhirnya kabar tersebut tersebar ke seluruh penjuru dunia. Hingga akhirnya saat ini kita dengar pada pagi hari ini kabar sukacita itu. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus akan
akan melanjutkan kabar sukacita ini kepada setiap orang yang kita temui, bukan? Iya, jangan kita simpan sendiri ya kabar baik ini. Mari kita ceritakan kepada setiap orang yang kita temui bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus telah bangkit. Mari kita bersukacita. Tuhan Yesus bangkit. Dia menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Haleluya, bangkit dan menang bersama Yesus. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak, kalian sudah menyaksikan kebaktian pada pagi hari ini. Anak-anak, Tuhan sudah menang melawan maut. Nah, kalian sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus itu bangkit. Oleh sebab itu, mari kita menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus itu buat semua orang. Yuk, kita tutup kebaktian kita di dalam doa. Semua anak-anak doa yang manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah begitu baik kepada kami. Tuhan sudah memimpin kami di dalam kami mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami anak-anak-Mu boleh menyebarluaskan kasih dan kebaikan Tuhan pada sekeliling kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah mendidik kami sepanjang hidup kami. Biarlah Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, bangkit dan menang bersama Yesus. Yes, yes, yes. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan juga anak-anak yang hebat dan luar biasa yang berada di rumah. Selamat pagi juga untuk Ibu Guru KPTK Kristen Aditya Malang. Puji nama Tuhan kalau pada pagi hari ini kita tetap diberikan kesehatan dan kekuatan. Itu semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan. Meskipun di acara pandemi COVID-19 ini tidak menghalangi rasa sukacita kita di dalam Tuhan, kita tetap berkreasi, kita tetap berkreativitas, berkarya untuk kemuliaan nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu dan juga anak-anak yang ada di rumah, kita akan mulai bersama-sama untuk acara ini. Kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, yaitu di acara Gebiar Paskah KPTK Kristen Aditya Malang.
kasih ya Bapa, Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya bagi setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah memberikan kami kesehatan dan kekuatan yang luar biasa. Itu semua karena anugerah dan dunia ini. Mari Tuhan, Engkau yang akan hadir di tempat ini ya Bapa, untuk turut memimpin di acara Gebiar Paskah KPTK Kristen Aletheia malam ini, sehingga segala sesuatu yang telah kami persiapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di tempat yang maha tinggi, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ibu Rahayu sebagai Kepala Sekolah KPTK Kristen Aletheia. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan serta anak-anak yang terkasih. Kita bersyukur pagi hari ini kembali kita boleh merayakan Paskah, sekalipun kita harus merayakannya dari rumah. Pada kesempatan pagi ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan Paskah kita melalui festival bercerita bersama orang tua dan menyanyi bersama dengan orang tua. Tujuan dari kegiatan ini bukan hanya semata-mata kita mau mencari kejuaraan, tetapi lebih dari itu kami berharap melalui kegiatan ini anak-anak boleh dimotivasi untuk boleh lebih percaya diri. Anak-anak boleh berkarya dan berkreasi melalui bimbingan orang tua. Itu sebabnya kami sekali lagi berterima kasih buat apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan bagi anak-anak. Untuk anak-anak, selamat mengikuti festival Gebiar Paskah tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah, Bapak dan Ibu dan juga anak-anak yang ada di rumah, Gebiar Paskah KPTK Kristen Aletheia malam ini mengadakan festival bercerita dan menyanyi serta lomba kreasi telur Paskah yang diikuti oleh siswa KPTK Kristen Aletheia Malang dan juga anak-anak sekolah minggu di gereja sekitar wilayah Kota Malang. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Nah, pada pagi hari ini di acara yang istimewa ini kami dari KPTK Kristen Aletheia Malang mendatangkan juri yang sangat profesional ya. Akan saya panggil untuk maju ke depan dan silakan memperkenalkan diri kepada kita semua. Oke, saya persilakan. Saya persilakan Ibu Marlina untuk maju ke depan dan juga Bapak Jos. Inilah dua dewan juri yang kami undang pada acara Gebiar Paskah KPTK Kristen Aletheia Malang. Tidak kenal maka tidak sayang. Oleh sebab itu, saya persilakan Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri kepada kita semua. Dimulai dari siapa ini? Dari Bapak dulu atau dari Ibu? Dari Bapak. Oh, dari Bapak dulu. Oke, silakan Pak. Selamat pagi anak-anak. Saya Yoso, Pak Yoso, mengajar agama Kristen di SD. Salam kenal. Silakan Bu. Shalom anak-anak dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Ibu Marlina dan saya sebagai guru di SMP Kristen Aletheia Malang dan mengajar pendidikan agama Kristen. Terima kasih. Kita perkenalkan dewan juri kita. Oke, saya persilakan duduk kembali. Jadi untuk jurinya bukan dari
single. Untuk lomba bercerita dan menyanyi kategori kolaborasi bersama dengan mama dan papa dan juga anggota keluarga di rumah, itu diambil juara 1, 2, dan 3 serta 2 juara favorit. Oke. Dan kemudian untuk lomba bercerita dan menyanyi kategori single akan diambil 1 juara. Oke, tepuk tangan yang meriah kita semua. Kemudian untuk kreasi telur Paskah yang sudah dikumpulkan kemarin hari Senin, sudah diambil 12 yang terbaik. Baiklah, oke, sudah siap semua? Iya, kita akan mulai yang pertama dengan lomba bercerita kolaborasi beserta mama dan papa dan anggota keluarga di rumah. Untuk peserta 1, nomor 1 dan seterusnya. Baiklah, dari baju yang pertama, inilah peserta lomba bercerita kolaborasi. Tepuk tangan semua. Halo, nama Tutu. Ini bapaknya tuh. Mau bercerita tentang Tuhan Yesus yang baik. Menyembuhkan yang sakit dan memberi makan yang lapar. Ia mengasihi yang terbuang dan mengajar semua tentang kerajaan Allah. Tetapi para pemimpin agama tidak menyukai ajarannya dan iri padanya. Sehingga dia merelakan dirinya disalibkan karena untuk menebus dosa-dosa kita. Induknya mengajak anak-anaknya untuk pergi tempat yang banyak. Terus Adam dan Hawa jadi jauh apa dekat sama Allah? Jauh. Bener, Adam dan Hawa jadi jauh sama Allah. Allah ingin ada Yang ketiga, yaitu hari apa ya? Minggu. Nah, teman-teman dan Charlotte tahu dari mana kalau Tuhan Yesus bangkit? Dari mana yo? Aku mau mengampuni Tuhan Yesus. Kayak Tuhan Yesus ya? Kayak Tuhan Yesus. Oke, good job. Tahu nggak ayatnya di mana? Baiklah, kita sudah menyaksikan bersama peserta lomba bercerita kolaborasi bersama dengan keluarga. Ada 7 peserta, sungguh hebat dan luar biasa. Dan ini ada peserta bercerita single, ada 3. Ya, kita akan melihat bersama-sama 3 kalah bagusnya dan 3 kalah hebatnya. Kita akan saksikan bersama-sama lomba bercerita single. Aku dapat merobohkan bait Allah dan membangunnya dalam 3 hari. Disalib, mati, dan dikuburkan hari Sabtu. Ketiga, Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Boleh. Kata di keempat itu Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, anak-anak, bagaimana dengan lomba bercerita yang diikuti oleh teman-temanmu tadi? Sungguh hebat dan luar biasa, kan? Nah, tepuk tangan semua. Tiba saatnya kita akan melihat bersama-sama penjurian lomba menyanyi. Ada 32 peserta, 25 peserta menyanyi kolaborasi, dan 7 peserta menyanyi single. Sudah siap untuk melihat semua? Kita akan saksikan bersama-sama. Inilah peserta nomor yang pertama. Dia hidup, puji Tuhan.
Tuhan memberkati. Hai teman-teman, namaku Kito. Kito menyanyi Jaga Hatimu. 1, 2, 3. Jagalah hatimu terhadap dosa. Manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar. Kosong membuktikan bahwa dia Yesus sumber kehidupanku. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Happy Easter, sahabatku dan Tuhanku. Tak boleh nakal itu dosa. Nakal itu dosa. Terima kasih. Haleluya, yang hidup. Haleluya, yang Tuhan kudus Tiga. Terima kasih. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Ikan saya dosa dihapuskan. Bisa depannya kita semua susah dihapuskan. Selamat sore Bu Guru. Saya Mama dari Fania dan Elis. Disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta seni, cinta mama, cinta semua.
Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layak dan tinggalkan cara hidupku yang bisa hapuskan Bismillah perintah. Puji nama Tuhan, kita sudah bersama-sama melihat Festival Bercerita dan Menyanyi Gebiar Paskah KPTK Kristen Aletheia Malang. Bagaimana dengan penampilan mereka? Wah, tentunya sangat hebat, luar biasa, lucu, imut-imut, dan menggemaskan ya. Tepuk tangan untuk mereka semua. Nah, terima kasih juga untuk mama papa yang di rumah yang sudah bekerja keras, yang sudah bekerja sama dengan anak-anak untuk berpartisipasi serta memeriahkan acara ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi ibu-ibu, guru TK Kristen Aletheia Malang. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua wali murid yang telah mengikuti lomba Gebiar Paskah tahun 2021. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 23 Maret tahun 2021, kami Dewan Juri yang terdiri dari saya, Trioso, dan Ibu Marlina telah memberi penilaian dari semua peserta lomba bercerita maupun menyanyi. Sungguh kami merasa sangat kesulitan, tetapi setelah menimbang-timbang, akhirnya kami memutuskan hasil dari lomba ini dan nama-nama yang atau nomor-nomor yang berhasil memperoleh juara lomba bercerita, yaitu pemenang lomba bercerita Gebiar Paskah 2021. Juara 1 Livina Graciela Alfreda. Juara 2 True Covenant Iswanto. Juara 3 Charlotte Elizabeth. Juara Harapan 1 Q1 Siforus Andika. Juara Harapan 2 Cahyani Trisnawati. Dan pemenang terbaik single yaitu Norita Gracia Sondak. Berikut Bapak Ibu saya umumkan hasil lomba menyanyi Solo Rossi. Pemenang lomba menyanyi Gebiar Paskah 2021. Juara 1 Genoveva Wisnu Knaya. Juara 2 Gisela Belvania Kencana. Juara 3 Reneva Melodia. Juara Harapan 1 Graciela Joana Riverera. Juara Harapan 2 Gilbert Emmanuel. Dan juara terbaik single Felicia Natania Putri. Lomba kreasi telur Paskah KPTK Kristen Aletheia.
The Best Creation, Lomba Menghias Telur Gebiar Pasca 2021, Aiko Valeri Sugito, Monik Lumintu Pranoto, Rafael Sonluri, dan 9 favorit winner Lomba Menghias Telur Gebiar Pasca 2021 adalah Florentina Nadine Juvania, Gerita Delvania Sari Raharjo, Yunike Gabriela Sabta Putri, Rizkila Natalia Mani, Yonas Agung Mirmanto, Araseluna Sanete Josephine, Alena Kristela Yusi, Jericho Christian Abigail Wardana, Teresia Putri Yulianto. Selamat pada 12 terbaik Lomba Menghias Telur Pasca 2021. Menang dalam lomba bercerita, menyanyi, ataupun lomba kreasi telur dapat mengambil hadiah lomba di sekolah pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.